Hai, kembali lagi di channel Sahabat 30. Oke, nah, hari ini kita akan belajar aljabar pertemuan keempat. Aljabar pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas tentang aplikasi soal dalam bentuk rincian laporan. Nah, biasanya aljabar ini suka bermanfaat untuk laporan-laporannya. Kenapa? Untuk mempermudah. Nah, terutama nanti kan kita akan buat project nih kalian. Maka dari itu, sekarang untuk di materi aljabar, Bapak akan kasih caranya. Gimana caranya untuk membuat sebuah laporan dalam bentuk rincian laporan. Nah, nanti kalian ketika nanti ditugaskan untuk membuat project, kalian tinggal turuti aplikasi soal dalam bentuk rincian laporan. Nah, kayak gini nih. Misalkan ada soal contoh satu. Contoh satunya itu adalah Omar membeli alat tulis di toko Virus Shop dengan rincian harga sebagai berikut. Oh, ternyata ada harga 5 pensil itu kan 10.000. Harga 4 penggaris itu 6.000. Harga 12 buku tulis itu adalah 36.000. Nah, yang ditanyakan soal tersebut adalah tentukan masing-masing alat yang dibeli oleh Omar. B-nya itu adalah tentukan harga yang harus dibayar Omar ketika membeli 6 pensil, 8 penggaris, dan 20 buku tulis. Nah, kita jawab A dulu. A-nya itu apa? Tentukan harga masing-masing alat tulis yang dibeli oleh Omar. Ya gampang gitu kan ya. Pertama kita misalkan dulu kan. Misalkan gitu. Misalkan apa nih? Pertama si X itu sama dengan pensil gitu. Nah, ketika si X sama dengan pensil, otomatis ini kan ada 5 pensil. Bener ya? 5 pensil gitu kan ya. Katakan 5 pensil itu sama dengan 10.000. Nah, si pensil ini kita ubah jadi huruf apa? Huruf X gitu nak. Nah, huruf X nak. Kita misalkan aja si pensilnya itu huruf X kan itu. Berarti 5X sama dengan 10.000 gitu kan. Tulis X itu sama dengan 10.000 dibagi 5 gitu. X sama dengan 10 bagi 5 berapa? 2.000. Nah, nanti juga kalian terbiasa nak. Nah, ini set. Sekarang kita misalkan Y-nya itu adalah penggaris gitu nak. Penggaris. Nah, ketika Y-nya itu penggaris, lihat ini ada 4 penggaris kan gitu ya. Ada 4 penggaris. Nah, sama dengan 6.000 kan gitu ya. Berarti penggaris itu kan sama dengan Y. Berarti 4Y sama dengan 6.000 gitu nak. Maka Y sama dengan 6.000 kita bagi 4. Y-nya sama dengan 60 dibagi 4, 15 ya. Berarti 1.500. Gitu. Nah, Y sudah. Sekarang kita ke Z. Z itu sama dengan apa? Buku tulis. Nah, pinter. Buku tulis ya. Nah, berarti ada 12 buku tulis. 12 buku tulis. Nah, 12 buku tulis itu sama dengan 36.000. 36.000. Nah, 36.000 ya. Buku tulis itu kan Z. Tulis aja biar gampang. Nah, enaknya kita belajar aljabar tuh kayak gini. Kita langsung gitu loh. Kan gitu ya. Berarti Z itu sama dengan 36.000 kita bagi 12 gitu. Paham kan? Paham ya? Nah, Pak, kenapa kok ini kan 12 Z sama dengan 36.000, kok kenapa Z itu sama dengan 36.000 bagi 12? Nah, jadi kayak gini nah ceritanya nih. Bahwa misalkan punya 12 Z sama dengan 36.000 kan. Nah, kita kan mau mencari nilai Z. Nah, biar si Z ini tuh habis, ya kita bagi aja 12. Kiri bagi 12, kanan bagi 12. Maka 12Z kita bagi 12 sama dengan 36.000. Kita bagi 12. 12 bagi 12 habis kan? Z sama dengan 36.000 dibagi 12. Nah, dari sini. Paham ya? Nah, kita sudah tahu nih harga satuannya. Ternyata, belum Z. Berarti Z-nya itu sama dengan berapa? 6 dibagi 12. 3.000. Nah, kita sudah tahu nih harga satuannya. Sekarang kita menuju yang B. Oh, Pak, yang B-nya itu apa? Kita tulis dulu di sini. B-nya itu adalah di sini. B-nya itu adalah
Oke, ini A, ini jawaban A, ini jawaban B. Sekarang B-nya itu adalah yang ditanyakan itu, tentukan harga yang harus dibayar Omar ketika membeli 6 pensil. Oke, 6 pensil. Oke, 8 penggaris dan 20 buku tulis. 8 penggaris dan 20 buku tulis. Nah, jangan pusing, Nak. Nah, yang kayak gini tuh gampang banget sebenarnya, Mas. Sekarang kita misalkan dulu kan. Lihat aja nih, si pensil itu kan sudah dimisalkan X gitu kan ya. Ya udah, kita langsung aja 6X ditambah 8Y ditambah 20 Z, selesai. X-nya berapa nih? Nah, ini ambil 2000, berarti 6 dikali 2000 ditambah 8 dikali 1500, ini kan Y-nya. Nah, Z-nya ini nih. Berarti 20 dikali 3000 rupiah. 6 kali 2, 12.000 kan? Nah, tambah 8 dikali 15. 15 dikali 8. 8 dikali 5, 40 kan? 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. Oh, berarti ini juga 12.000 ditambah 2 dikali 3, 60.000. Nah, sama dengan berapa nih kira-kira kan gitu ya? Sama dengan 12 tambah 12 itu kan 24. 24 ditambah 60. 60 tambah 24 kan gitu. Oh, Pak, 84.000 nih hasilnya. Gitu, Nak. Gampang kan materinya? Gampang lah, bisa. Kemudian kita kedua, yang kedua itu adalah, oh ya, tugas satu dulu. Nah, tugas satunya itu adalah Bapak udah buat kalian. Nah, ini tugas satunya. Tugas satunya Bapak indiktein. Rama pergi ke pasar, ia membeli makanan dengan rincian harga sebagai berikut. Harga 10 tempe adalah 45.000, harga 12 tahu adalah 24.000, harga 12 ikan asin adalah 75.000. Tentukan harga masing-masing. B. Tentukan harga yang harus dibayar Rama untuk membeli 7 tempe, 8 tahu, dan 6 ikan asin. Bisa ya? Gampang. Contohnya, penyelesaiannya sama kayak contoh pertama. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, sekarang kita masuk contoh 2 nih. Contoh 2 ya. Ini kan contoh pertama nih. Oke, bawa terus dulu ya. Contoh 1. Sekarang kita masuk ke contoh 2. Nah, untuk contoh 2, kita bisa lihat. Nah, ini lebih gampang contoh 2, Nak. Kenapa lebih gampang, Pak? Karena di sini yang ditulis bahwa si yang diketahuinya itu adalah si B itu sama dengan 17.000, Nak. Kan itu ya. B-nya 17.000 udah enak. X-nya itu adalah 7.000 kan. Y-nya itu adalah 15.000. Nah, kita yang tanyakan apa? A-nya itu, A dulu kan ya. Bapak akan langsung jawab. A-nya itu adalah BX ditambah Y. B ditambah X ditambah Y. Nah, ketika ada kayak gini ya udah. B-nya aja nih. B-nya itu 17.000, Pak. Oh, pintar. X-nya 7.000, pinter. Y-nya 15.000, pinter ya. Nah, tinggal tambah ini. 17 tambah 7.000 berarti 24.000. Nah, 24.000 ditambah 15.000 berapa nih? 39.000 rupiah. Gitu, Nak. Gampang kan? Karena yang B-nya, Nak. Yang B-nya itu adalah 2X ditambah 3Y. 2X ditambah 3Y. Nah, ketika ada yang kayak gini, usahakan ngejawabnya tuh kayak gini. 2 dulu, kurung buka, X-nya berapa nih? 7.000. Nah, kenapa pakai gini? Biar gampang kaliannya. 3, kurung buka lagi, Y-nya berapa? 15.000. Gitu kan gampang. Sekarang tinggal 2 dikali 7.000. Ya udah, 2 kali 7 aja. 14.000 gitu kan ya. Tambah 3 dikali 15. 15 dikali 3. 3 kali 5. 15. Bawah 1. 3 kali 1. 3 tambah 1. 45. Oh, berarti 45.000. Nah, berarti 45.000 ini adalah ditambah 14.000. 5 tambah 4, 9. 4 tambah 1, 5. Oh, Pak, jawabannya adalah 50.000.
9.000 rupiah. C-nya itu adalah 3B ditambah 5X. Nah, 3B ditambah 5X sama aja. Berarti 3 kurung buka, B-nya berapa tuh? 17.000 ditambah 5, X-nya berapa? 7.000. Nah, 7.000 kan? Nah, udah kayak gini, 3 dikali 17. 17 dikali 3 gitu kan ya. 7 dikali 3, 21. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. 151.000. Oh, gampang ya. 7 dikali 5 kali 7.000 gampang. 5 aja kali 7, 35.000. Selesai gitu kan ya. Berarti 51 tambah 35.000. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 3, 8. Oh, Pak, 86.000 deh jawabannya. Itu bisa ya. Sekarang yang D terakhir. D-nya itu adalah 2X ditambah 5B ya. 2X tambah 5B. Oh, ya udah 2X-nya berapa? 7.000 ya. 7.000. B-nya itu dah 17.000 rupiah. 17.000. Nah, sekarang kali ini 2 dikali 7.000. Ya udah 2 aja dikali 7. 14.000 kan ya. Tambah 5 kali 17.000. 17-nya ambil kali 5 gitu. 5 kali 7 kan 35. 5 kali 1, 5 tambah 3, 85.000 rupiah gitu kan ya. Sama dengan 14.000 tambah 85. Tambahin aja 5 tambah 4, 9. 8 tambah 1, 9. Oh, Pak, jawabannya adalah 99.000 rupiah. Gampang kan? Gampang dong. Murah banget. Astagfirullahaladzim. TikTok itu TikTok, nak, ya Allah. Nah ini nih, lihat nih. Jadi kan gampang ya, nak. Bisa ya. Nah, Bapak yakin kalian pasti bisa yang kayak gini. Oke. Nah, kemudian tugasnya itu adalah, tugas yang keduanya itu adalah, Bapak udah buat kalian untuk tugas yang keduanya itu adalah, nah ini nih tugas keduanya. Tugas keduanya itu adalah diketahui A sama dengan 70.000, B sama dengan 125.000, C sama dengan 150.000. Tentukan nilai dari A 4A ditambah 7B, B 2C ditambah 3A, D 4B tambah 5A, E A tambah B tambah 7C. Gitu. Bisa ya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Oke? Kita lanjut ke contoh ketiga, nak. Oke. Kita lanjut contoh 3, nak. Contoh 3 terakhir nih. Semangat, terakhir udah di sini selesai. Nah, untuk yang contoh 3, nah contoh 3 di sini Bapak akan langsung aja ya. Labib ingin membuat sebuah peta, namun Labib memerlukan alat tulis seperti 2 pensil. Tulis 3 pensil warna, 1 buku gambar, 2 penggaris, 2 penghapus, dan 2 jangka sorong. Di bawah ini adalah daftar rincian harga yang Labib butuhkan untuk membuat alat tulis tersebut. Nah, kalian bisa lihat catatan. Satu pensil itu adalah satu pensil tulis itu adalah 2.000. Satu pensil warna itu 2.500, satu buku gambar itu 5.000, satu penggaris itu 1.500, kemudian satu penghapus 1.500, dan terakhir jangka sorong. Satu jangka sorong itu adalah 7.000. Ubahlah pensil tulis, pensil warna, buku gambar, penggaris, penghapus, dan jangka sorong dalam bentuk variabel. Kemudian jumlahkan total biaya alat tulis yang dibutuhkan Labib untuk membuat peta. Wah, gampang banget. Kita buat dulu, nak. Buat apa? Kita misalkan dulu kan gitu ya. Misalkan apa, Pak? Ya, udah misalkan A-nya itu apa tuh? A-nya itu sama dengan 1 pensil. Tinggal tambahin aja A gitu, nak. Pensil tulis gitu kan ya. Berapa nih? Oh, Pak, 2.000 pensil tulis tuh. B-nya berapa nih? Pak, tuh pensil warna. Berapa pensil warna? 2.500 gitu kan. Kemudian apa lagi nih? Buku gambar kan ya. Nah, buku gambar berapa nih? 5.000 rupiah kan gitu ya. Buku gambar 5.000. Kemudian
penggaris, penghapus sama jangka sorong. Penggaris, penghapus, jangka sorong. Satu penggaris, satu penghapus, dan satu jangka sorong. Nah, untuk yang satu penggaris itu 1500, ini 1500, penghapus terakhir jangka sorong 7000. Wah, mahal banget 7000 ya. Sekarang yang ditanyakan adalah totalnya itu berapa, nak? Ya gampang. Kan kita udah tahu nih, ini si A, B, C. A itu kan pensil. Berarti kita langsung aja. Ada dua, kan di sana ada dua pensil. Berarti oke, tulis ulang deh biar gak pusing. 2 pensil ditambah 3 pensil. 3 pensil warna ditambah 1 buku gambar. Nah, ditambah lagi 2 penggaris. Ya. Kemudian apa, nak? Pinter. 2 penghapus. Terakhirnya apa? Dan 2 jangka sorong. Nah, untuk menjawab soal kayak gini, kita kan pensil udah tahu. Pensil itu apa? A kan? Ya udah, 2A ditambah 3B ditambah karena 1 berarti C aja tulis. Tambah 2D ditambah 2E ditambah 2F, selesai gitu kan ya. 2 pensil, 3 pensil warna, kemudian 1 buku gambar, 2 penggaris, 2 penghapus, 2 jangka sorong gitu. Nah, sekarang masuk ini. 2A-nya itu berapa persatuannya? 2000. Nah, pinter, 2000 kan. Nah, enaknya aljabar tuh kayak gitu. Tinggal masukin aja, enak banget. C-nya itu 5000. Nah, D-nya itu adalah 1500. Tuh, enak kan aljabar? Enak banget. Tambah 2 kali 1500. Terakhirnya kita tambah 7000. Oke, gak apa-apa. 2 dikali 2000, 4000 rupiah kan. Ditambah 3 dikali 2500, 7500. Ditambah 5000, ditambah 3000, dikalikan ya, ditambah 2 kali 15, 3000 lagi, ditambah terakhir 7000 rupiah. Nah, kita total hari ini adalah 4 ditambah 7 berarti 11.500. Nah, diginiin kalau pusing. 5 tambah 3.000, 8.000. 3 tambah 7, 10.000. Nah, sekarang kan udah enak nih. 11.000 tambah ini 19.500 ditambah 10.000 kan itu ya. Nah, berarti totalnya berapa nih? 29.500. Nah, gitu. Gampang kan? Gampang. Oh, gitu. Dua kali ini bener ya, 2 kali 2 4.000. 3 kali 2.500 7.500. Ini 2.500 kan? Iya, 2.500. 2.500. Nah, betul 2.500. Ini salah nih. Nah, 2.500 ya. Kemudian 5.000 tambah 3.000, 3.000, terakhir 7.000. Oh, sorry nak. Terakhir itu adalah 2 jangka sorong ya. 2 jangka sorong tuh berarti 2 dikali 7.000. Nah, 2 dikali 7.000 ini nah harusnya 14.000 gitu. Ya udah gampang, tambahin aja 7.000 lagi. Tambahin 7.000. Nah, tambahin 7.000 lagi gitu kan ya. Ternyata totalnya adalah 36.500. Jadi gitu nak. Jadi kesalahan Bapak di sini nih. Nah, jadi ini tuh harusnya 2 dikali 7.000 gitu yang itu. Cuma Bapak lupa nggak diiniin. Oke deh, balik lagi ya. Bapak ngitung lagi di sini nih. Berarti kan ini kan 4.000 ditambah
7.500 tambah 5.000 kan itu ya, tambah 3.000 tambah 3.000. Nah terakhir ini itu 2 dikali 7.000, ini tuh harusnya tuh 14.000 rupiah gitu kan ya, tambah 14.000 gitu. Berarti sama dengan totalin ini 11.500, kayak tadi lagi ini 8.000, ini 17.000. Berarti ini 11.500 ditambah ininya itu 25.000 kan itu ya, sama dengan 36.500 gitu. Nah ininya ya udah kalian ini aja, salahin aja biar gak pusing. Sebenarnya sama aja sih, tapi takut kalian pusing pakai yang ini aja gitu ya, gampang. Jadi gitu nak, dari Bapak. Oke, jangan lupa tetap terus belajar. Tugas yang ketiga adalah Bapak udah buat kalian untuk tugas yang ketiga. Nah ini tugas ketiganya. Untuk tugas ketiganya adalah Raga ingin membuat layang-layang. Ia memerlukan bahan diantaranya 5 lem, 2 benang, 1 sapu lidi. Berapakah rincian daftar harga Rama yang dibutuhkan untuk membayar bahan tersebut? Catatan nih, satu lem itu 1.500, satu lem itu 15.000, satu benang 20.000, dan satu sapu lidi itu adalah 2.000. Ubahlah lem, kemudian benang ya, dan sapu lidi dalam bentuk variabel. Kemudian jumlahkan total biaya bahan-bahan yang dibutuhkan Rama untuk membuat layang-layang. Oke, ini tugasnya. Jangan lupa terus belajar. Nah, ingat ya, nanti jangan lupa follow Instagram Bapak, follow Instagram juga Sahabat 30, karena dukungan dari kalian Bapak tidak akan bisa seperti ini juga, dan susah juga untuk membuat sebuah materi. Mohon maaf misalkan ada materi-materi yang kurang paham, kemudian materi-materinya kurang jelas, kalian bisa tanyakan, bisa japri Bapak nanti ketika diskusi di dalam forum tersebut. Oke? Jangan lupa terus belajar. Ingat nak, seseorang yang ingin pintar itu harus yang namanya kerja keras. Dimana kerja kerasnya itu adalah banyak latihan. Oke? Kalian mah cuma gini aja, fokus, dan fokus. Belajar, dan belajar. Oke? Jangan lupa isi absensi di kolom komentar, oke? Sertakan nama, kelas, tanggal, dan oke? Jangan lupa belajar, oke? Ingat belajar, paham ya? Paham, oke? Belajar.